Halo, selamat sore, salam sehat dari saya Bipom. Hari ini saya akan membagikan tips cara memilih sarung tangan untuk budidaya lebah, apa fungsinya dan apa manfaatnya di saat kita memakai sarung tangan. Sarung tangan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya ya. Jika bagi teman-teman tidak bermanfaat ya abaikan saja. Kenapa saya membahas tentang sarung tangan ini? Karena saya ingin para pemula yang baru budidaya lebah ini tidak disengat oleh lebah. Kalaupun disengat itu ya tidak terlalu banyak ya. Soalnya saya pernah mengalami tangan kanan saya disengat lebah itu over sekali ya teman-teman ya. Maksudnya itu terlalu banyak lebah menyengat tangan ini ya. Kalau cuma 1 sampai 5 ekor saja ya masih aman. Kalau yang menyengat banyak itu sudah beda lagi ya urusannya. Apalagi teman-teman yang sensitif racun ya, ini sangat berbahaya bagi teman-teman yang alergi racun atau alergi gigitan serangga. Ini bisa membuat kita gatal-gatal campur panas di badan loh. Nah, padahal saya itu nggak alergi sengatan lebah. Kalau alergi makan anakan lebahnya itu saya iya. Biasanya kan sisiran sarang itu ada yang dimasak, dibikin sayur, terus dimakan pakai ketupat atau lontong. Itu katanya oh enak sekali. Tapi saya nggak berani makan. Soalnya pernah makan sekali itu gatal-gatal. Jadi saya trauma. Jika teman-teman mempunyai koloni lebah yang sangat galak, itu sebaiknya memakai sarung tangan ya. Dan penutup muka atau bisa beli APD di toko perlebahan juga banyak. Jangan malu memakai sarung tangan. Ada salah satu lebah yang menyengat, itu saya tahan dan lama-lama badan saya gatal, campur keringat, saya garuk malah tambah gatal. Dan alangkah baiknya ditahan, jangan digaruk terus ya. Kalau misalkan bolang mengambil lebah di tempat yang sulit maksudnya ya. Jika teman-teman merasakan gatal dan badan mulai panas dan tidak nyaman lagi, itu sebaiknya dihentikan dulu saat mengambil lebah ya. Ini sangat bahaya menurut saya karena seluruh badan itu gatal semua. Takutnya jika teman-teman mengambil di pohon kelapa yang tinggi atau pohon yang tinggi, itu bisa buyar konsentrasi kita untuk menangkap sang ratu ya. Dan ditakutkan nanti bisa jatuh. Dan saya kasih saran untuk pemula, jika mendapatkan lebah yang bersarang di pohon kelapa ya, yang tinggi, itu lebih baik jangan diambil. Soalnya pohon kelapa itu tidak ada rantingnya ya. Kita manjat saja sudah capek, apalagi lama-lama di atas, beresiko. Sambil mengambil lebah itu sangat beresiko menurutku. Lebih baik cari yang lain saja. Oke, kembali ke pembahasannya ya teman-teman. Yang belum subscribe monggo di subscribe dan dinyalakan loncengnya agar tahu saat saya membagikan tips lain seputar perlebahan dan alam sekitarnya. Untuk teman-teman, alangkah baiknya saat mengambil lebah di tempat yang sulit itu memakai sarung tangan ya. Silakan disimak video sampai habis agar tidak salah beli sarung tangan ya. Ada yang terbuat dari karet dan ada yang terbuat dari kain ya. Ini jenis kain. Ini murah, biasanya 5.000. Di pasar juga ada, di toko material juga ada. Yang ini jenis karet sekali pakai ini. Jika membeli sarung tangan yang putih ini di toko bangunan itu setahu saya tidak ada. Kalau untuk yang kain ini dan karet yang warna merah itu ada. Sayangnya saya nggak membawa yang warna merah ya. Yang warna merah jenisnya karet agak sedikit tebal dan biasanya ukurannya itu besar, dan biasanya itu saat dipakai akan mengeluarkan keringat di tangan. Dan untuk warna yang putih berbahan karet ini ada dua jenis, yang bisa dipakai berulang-ulang dan ada yang cuman bisa sekali pakai. Seperti yang tipis ini, itu jika sudah dipakai itu dia tidak bisa dipakai lagi karena bekas pemakaian dan keringat yang keluar dari tangan kita itu biasanya setelah beberapa hari sarung tangan yang ini akan kering dan menempel. Jika dipaksa dibuka itu biasanya robek, pasti robek. Itu yang putih ini, yang tipis ya teman-teman ya. Dan kalau di apotek jangan beli yang putih tipis ya, beli saja yang agak tebal. Itu biasanya warnanya itu agak kecoklatan dan juga beda harganya ya. Kalau pakai sarung tangan yang beli di apotek
itu enaknya tidak longgar ya. Jadi pergerakan tangan kita enak saat mengambil lebah. Kalau yang warna merah yang beli dari toko material itu yang warna merah itu longgar. Kalau yang dibeli di apotek itu kalaupun tangan kita berkeringat itu sarung tangannya tidak lepas. Dan untuk sarung tangan dari kain yang ini juga tidak lepas saat dipakai mengambil lebah ya. Soalnya sifatnya menyerap air kain ini. Sarung tangan ini bisa juga digunakan di lokasi budidaya lebah kita. Misalkan mau melihat keadaan koloni lebah yang kita budidayakan, itu ya harus pakai sarung tangan. Kalau misalkan teman-teman takut disengat lebah ya. Terkadang kan lebah itu ada yang galak sekali, juga ada yang tidak galak ya. Yang namanya lebah sarang diganggu ya pasti galak ya. Dan untuk sarung tangan kain ini, kelemahannya itu lebah masih bisa tembus juga saat menyengat kalau tidak didobel. Soalnya sarung tangan kain ini dia berpori-pori. Ini dia berpori-pori ya, kelihatan tembus ya kan. Ini tembus. Pori-porinya besar. Nah, ini. Itu lebah masih bisa tembus ya kalau nggak didobel. Maka saya sarankan jika memakai sarung tangan itu pilih yang merah saja. Dan jika tidak didobel saat memakai sarung tangan yang ini ya, itu juga masih ada lebah yang tembus saat menyengat. Walaupun masih tembus, biasanya itu tidak sampai masuk ke daging kita, paling cuma di kulit luar saja. Dan jika ingin tidak tembus itu bisa didobel pemakaian sarung tangannya, terutama sarung tangan yang ini yang tipis yang beli dari apotek. Tapi semua itu terserah teman-teman ya. Kalau mau memakai sarung tangan ya monggo, enggak ya monggo. Saya hanya memberikan pengalaman saja ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dari saya, Bipom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.